Hai, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film ini baru saja rilis pada Desember 2021 di bioskop kesayangan Anda. Dan disarankan sebelumnya untuk Anda menonton terlebih dahulu di bioskop kesayangan, karena saya hanya menceritakan segelintir dari film tersebut. Film ini disutradarai oleh Jon Watts, menceritakan tentang Spider-Man No Way Home, mengisahkan kegelisahan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland karena difitnah. Mysterio yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal adalah orang yang memfitnah Parker dan akhirnya mati terlebih dahulu sebelum masalah bisa diselesaikan. Fitnah yang diberikan Mysterio kepada Parker terus berkembang ke publik dan membuat munculnya spekulasi miring kepada Peter Parker. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula saat diperlihatkan kekasih dari Spider-Man, yaitu Mary Jane, sedang berada di tengah-tengah kerumunan karena banyak diwawancarai oleh masyarakat tentang kekasihnya itu. Peter Parker yang melihat kekasihnya itu langsung menghampiri dan membawa kabur dari kerumunan massa dengan memanjat ke gedung menggunakan kekuatan Spider-Man-nya. Saat aksi memanjatnya itu, mereka disaksikan oleh banyak orang dengan memfotonya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Bibi May yang masuk melalui jendela. Malam harinya saat sedang bersantai, walaupun Peter bersembunyi di kediamannya Bibi May, tetapi akhirnya ia pun tetap ketahuan oleh polisi nih teman-teman. Dalam film ini diceritakan bahwa Peter Parker dicap sebagai orang kriminal oleh masyarakat yang membuat masyarakat menjadi marah. Kemudian, polisi pun menghampiri kediaman Bibi May dan langsung menangkap serta membawa Peter ke kantor polisi untuk diinterogasi. Terlihat di kantor polisi terdapat kekasih dari Peter, yaitu Mary Jane dan temannya yang diinterogasi juga di sana. Setelah melalui beberapa pertanyaan saat diinterogasi, akhirnya mereka pun dipulangkan dari kantor polisi. Lalu keesokan harinya, Peter dan Mary Jane janjian untuk pergi ke kampus bareng. Karena yang telah kita tahu bahwa mereka sudah lulus SMA dan saatnya untuk daftar di perguruan tinggi. Saat sedang menuju kampus, mereka disoraki oleh warga kampus yang telah menunggu kedatangan lalu merekamnya. Karena kasus yang menimpa Peter, akhirnya ia dan teman-temannya yang bersangkutan tidak diterima di kampus tersebut. Merasa bersalah, ia pun memutuskan pergi menemui Dr. Strange untuk meminta bantuan tentang apa yang sedang menimpa dirinya dan teman-temannya, dengan meminta supaya para masyarakat lupa akan kejadian tentang dirinya. Lalu Peter dibawa ke ruangan bawah tanah. Di tempat itu, Dr. Strange melakukan ritualnya untuk membuat para masyarakat lupa tentang kasus Peter. Namun saat sedang melakukan ritual, Peter memikirkan kembali tentang teman-teman dekatnya jika mereka akan lupa akan kejadian di masa lalunya itu. Akhirnya ia membuat kekacauan mantra dari Dr. Strange. Dr. Strange yang marah langsung mengusir Peter dari tempatnya. Keesokan harinya, ia berniat untuk menemui salah satu pihak kampus yang sebelumnya menanyakan keberadaan ibu konselor kampus kepada Flash. Awalnya Flash tidak mau memberitahu, tetapi saat disogok, ia pun akhirnya memberitahu keberadaan ibu konselor kampus di mana ia sedang menuju ke bandara. Peter pun bergegas untuk ke sana. Di tengah-tengah kemacetan, ia mencari salah satu mobil dari ibu konselor kampus. Saat menemukan mobilnya, ia pun langsung meminta kepadanya untuk mempertimbangkan teman-temannya supaya diterima di kampus tersebut. Tetapi ucapan Peter hanya diabaikan oleh ibu konselor. Dan gak lama, datanglah Dr. Octopus dari dimensi lain menyerang Peter. Dengan terpaksa, Peter pun merubah dirinya menjadi Spider-Man. Setelah membuka topeng dan melihatnya, ternyata ia bukan Peter yang dikenalnya. Lalu, Peter berhasil mengambil alih tentakel dari Dr. Octopus dan berhasil menyelamatkan mobil dari ibu konselor kampus yang hampir terjatuh ke jurang karena ulah tentakel Dr. Octopus itu nih.
Merasa telah diselamatkan, akhirnya ibu konselor kampus akan mempertimbangkan permintaan Peter. Tiba-tiba, datanglah Green Goblin yang menyerang dengan bomnya. Lalu, Dr. Strange membawa Dr. Octopus dan Peter ke dalam basement penjara Centrum Centorum. Penjara itu merupakan penjara khusus para musuh dari universe yang berbeda. Terlihat juga Lizard yang sudah ditangkap oleh Dr. Strange. Lalu, Dr. Strange menjelaskan bahwa mereka semua ini dari multiverse. Lalu, Dr. Strange pun memberikan alat kepada Peter untuk menemukan para musuh dari multiverse dan meminta bantuan kepada teman-teman dekatnya. Malam harinya, Peter diminta untuk datang ke tempat sumber yang terdapat gangguan listrik dengan menggunakan baju Spider-Man yang dibalik menjadi warna hitam. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan sosok Electro yang sedang menyerap daya listrik. Ia pun langsung diserang, tetapi ia dibantu oleh kedatangan Clint Marko yang bersama-sama menahan Electro. Setelah berhasil dikendalikan, Peter membawanya ke penjara bawah tanah. Saat itu, Clint Marko menyadari bahwa dirinya telah dibunuh oleh Peter, sehingga membuatnya marah. Peter langsung membawanya ke penjara bawah tanah juga nih. Keesokan harinya di tempat lain, Norman Osborn mencoba melarikan diri dengan menghancurkan topengnya dan pergi ke fasilitas pencari perlindungan. Norman pun pergi menemui Bibi May dan menceritakan semua yang terjadi. Saat Peter pulang ke kediamannya Bibi May, melihat Norman yang sudah berada di sana. Norman meminta tolong kepada Spider-Man. Ia juga menceritakan bahwa dirinya mempunyai dua kepribadian yang suka mengambil alih dan kemudian ia tak mengingatnya lagi. Akhirnya, Norman dibawa ke Centrum Centorum dan bertemu dengan para villains lain dalam satu ruangan di dalam penjara itu. Di sana, para villains curhat tentang kejadian masing-masing dari universe mereka. Tiba-tiba datang Dr. Strange dan langsung mengurung Norman Osborn ke dalam penjara. Dr. Strange akan mengembalikan para villains ke universe-nya masing-masing. Karena merasa kasihan setelah mendengar cerita dari mereka masing-masing, Peter menanyakan kepada Dr. Strange apakah ada cara lain untuk mengubah mereka menjadi orang baik. Tetapi Dr. Strange mengatakan tidak ada cara lain dan terjadi perdebatan di antara mereka nih teman-teman. Saat Dr. Strange menggunakan mantranya untuk mengembalikan para villains itu, tetapi saat sebelum terjadi, Peter mengambil kotak mantra Dr. Strange dan pergi kabur membawanya. Karena Peter ingin memperbaiki mereka semua menjadi orang baik tanpa harus mati di tangan Spider-Man universe-nya masing-masing. Terjadi aksi saling kejar-kejaran antara Spider-Man dan Dr. Strange karena pendapatnya yang berbeda. Untung saja, Spider-Man bisa lolos dari kejaran Dr. Strange karena Dr. Strange terjebak di dimensi kacanya sendiri. Setelah itu, Peter kembali ke penjara Centrum Centorum untuk mengubah para villains ini menjadi orang baik. Ia menyuruh kekasihnya dan juga Ned untuk menjaga kotak Dr. Strange, sedangkan dirinya mengajak para villains itu masuk ke kediamannya Happy. Di sana, Peter memperlihatkan mesin fabricator, dan Electro tertarik dengan mesin itu nih. Peter dan Norman segera membuat chip untuk mengubah Dr. Octopus dan mencoba memasangkannya. Chip itu pun berhasil menenangkan Dr. Octopus sehingga tentakelnya tidak mengendalikan dirinya lagi nih. Peter juga membuat cairan yang membuat Green Goblin supaya menjadi baik dan juga membuat traktor aliran energi penyerap untuk Electro. Tetapi dirinya belum sempat membuat cairan untuk Sandman dan Lizard. Nggak lama, Peter merasakan hawa jahat dan itu terdapat di dalam dirinya Green Goblin. Green Goblin mempengaruhi para villains lain untuk tidak menjadi orang baik. Mendengar hal itu, Electro langsung melepaskan chip yang ada di dalam dirinya dan mengambil reaktor energi murni untuk memakainya, sehingga dirinya menjadi sangat kuat. Electro juga menyerang Dr. Octopus hingga terlempar, sedangkan Lizard dan Sandman membantu Green Goblin menyerang Spider-Man. Terjadilah aksi saling menyerang antara Green Goblin dan Spider-Man. Bibi May yang sudah mempersiapkan untuk menyuntikkan cairan kepada Green Goblin, tetapi suntikan itu tak mempengaruhi sama sekali kepada Green Goblin nih. Sehingga ia melemparkan bom ke arah Bibi May dan langsung pergi kabur.
Spider-Man berusaha menolong Bibi May yang sekarat itu pun tak kuasa membantunya 100%. Di mana lama-kelamaan Bibi May melemah dan terjatuh hingga akhirnya pun tewas. Peter yang melihat itu pun juga sedih. Kemudian datanglah Happy yang menyuruh Peter untuk segera pergi karena polisi sudah datang untuk menangkapnya. Sementara di tempat lain, Ned dan Mary Jane kepikiran tentang keberadaan Peter sekarang. Mereka juga sudah mendengar tentang tewasnya Bibi May. Lalu, Ned memberikan usul kepada Mary Jane untuk membuka pintu portal supaya langsung bertemu dengan Peter. Ned memiliki cincin portal itu dari markas Dr. Strange. Akhirnya, portal itu pun terbuka dan menemukan keberadaan Peter Parker yang sedang berada di ujung gang. Saat Ned memanggilnya, tetapi ternyata itu adalah Spider-Man Andrew Garfield yang terlempar dari universe lain. Ned pun mencoba mencari keberadaan Peter Parker-nya lagi. Tetapi kali ini yang keluar adalah Spider-Man versi Tobey yang juga terlempar dari universe utama. Di sana terjadi perbincangan antara mereka, dan Spider-Man Tobey pun mengetahui keberadaan Spider-Man Tom Holland. Akhirnya mereka bertemu dan berkumpul antara Spider-Man Tom Holland, Spider-Man Andrew Garfield, dan Spider-Man Tobey Maguire. Mereka menemui Spider-Tom yang sekarang sedang putus asa karena kematian Bibi May. Namun, kedua Spider-Man itu juga menceritakan masa lalunya kepada Peter Parker karena kehilangan orang yang dicintainya nih. Akhirnya, para Spider-Man itu pun bersatu untuk bekerja sama dan berencana untuk membuat chip di lab untuk para villains itu kembali menjadi orang baik. Setelah selesai membuat chip penangkal, mereka memancing para villains itu untuk datang menuju ke patung Liberty yang sedang direnovasi melalui siaran. Sebelum menyerang, mereka pun bersiap-siap. Di atas sana, mereka saling bertukar cerita saat menghadapi para villains universe-nya masing-masing. Gak lama, mereka merasakan kedatangan para villains tersebut, dan terjadilah pertempuran antara 3 Spider-Man dan 5 villains dari berbagai universe. Karena belum pernah saling bekerja sama sebelumnya, mereka kesulitan untuk saling berkoordinasi. Tapi akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan satu persatu dengan mengubah Sandman dan Lizard menjadi manusia. Sedangkan Dr. Octopus membantu Spider-Man untuk mengalahkan Green Goblin. Sementara Electro yang sudah mempunyai kekuatan listriknya yang sangat kuat, membuat para Spider-Man kesulitan untuk menghentikannya. Tetapi pada akhirnya Spider-Man itu pun berhasil menghentikannya dengan menyerap kekuatan energi listrik. Ned juga berusaha membuka portal dan datanglah Dr. Strange melalui pintu portal itu. Dr. Strange kagum dengan apa yang dilakukan Peter untuk menyembuhkan para villains itu. Masing-masing Spider-Man mengalahkan para villains dari universe-nya masing-masing, di mana terlihat Spider-Man Andrew berhasil mengalahkan Electro. Dan Spider-Man Tobey kembali bertemu dengan Dr. Octopus. Tiba-tiba datanglah Green Goblin yang menyerang, sehingga membuat patung Liberty hancur. Ned dan Mary Jane yang sedang berada di atas patung itu pun terjatuh. Saat Spider-Man Tom Holland ingin menolong Mary Jane, ia diserang oleh Green Goblin. Sehingga Spider-Man Andrew Garfield langsung menolong Mary Jane yang hampir terjatuh. Saat menyelamatkan Mary Jane, Spider-Man Andrew mengingat masa lalunya yang tak bisa menyelamatkan kekasihnya itu. Di atas, Green Goblin yang datang tiba-tiba langsung mengambil kotak milik Dr. Strange. Tetapi Dr. Strange langsung membuat kotak itu kembali dan terdapat isi bom di dalamnya untuk dilempar, sehingga membuat runtuh patung Liberty. Dr. Strange yang tak kuat menahan mantra itu lagi, akhirnya membuka mantranya dan membawa seluruh multiverse ke MCU. Saat itu terjadi pertarungan duet antara Green Goblin dan Spider-Man Tom nih. Spider-Man Tom yang sudah sangat marah berhasil mengalahkan Goblin dan ingin menusuknya, tetapi dihalangi oleh Spider-Man Tobey. Tapi tanpa diduga, Goblin malah menusuk Spider-Man Tobey dari belakang. Spider-Man Tom yang melihat itu pun marah dan langsung menyuntikkan cairan yang dilempar oleh Spider-Man Andrew kepada Green Goblin. Sehingga Goblin pun berubah menjadi baik dan menyesali perbuatan yang ia lakukan nih teman-teman. Terlihat Dr. Strange yang sedang menahan kekuatan tetapi mulai melemah karena para villains lain ingin memasuki MCU utama. Satu-satunya cara untuk menghentikan para villains itu adalah dengan membuat lupa siapa Spider-Man itu.
Akhirnya tanpa ada pilihan lain, Peter Parker pun menyetujui atas usulan Dr. Strange supaya tidak ada lagi kekacauan di dunia. Setelah semuanya berhasil ditangani, Peter menemui kekasihnya dan Ned untuk mengucapkan salam perpisahan. Ia pun juga berpamitan kepada kedua Spider-Man yang telah membantu. Kemudian, Dr. Strange pun mengembalikan para villains itu ke asalnya masing-masing dan membuat orang-orang tidak mengetahui lagi siapa Spider-Man itu. Setelah beberapa hari kemudian, Peter pun pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan Mary Jane. Di sana, ia ingin mengembalikan ingatan Mary Jane dan Ned. Tetapi, ia pun mengurungkan niatnya karena ia tak mau ada masalah lagi yang menimpa mereka. Peter pun akhirnya melanjutkan kuliah dan hidupnya sendiri dari awal nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil salah satu makna dari film ini bahwa seharusnya kita bekerja sama menjadi satu untuk melawan musuh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya di bioskop kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!